Kepala Badan Gizi yang baru, Ibu Nani, dan wakil kepala badannya yang baru-baru juga bisa lebih memperbaiki lagi juknis. Memperbaiki juknis, kemudian standarisasi dapur yang kita dengar bakal ada HCCP. Karena HCCP itu tinggi sekali kualifikasinya dan lumayan pricey. Kita pikir HCCP itu nggak hanya bicara dapat sertifikat aja, tapi setelah itu kamu jalanin nggak gitu SOP di dapur. Sebenarnya SLS itu udah cukup gitu. Nah, jadi kita tadi banyak memberikan masukan. Jadi mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru lebih matang lagi, lebih rapi lagi sistem pengawasannya, kemudian lebih mudah lah gitu semuanya prosesnya. Dan juga untuk ada beberapa teman-teman Amjid ini yang mereka jualan di dapur 3T tapi belum jelas ya kapan dimulai, kapan dibayar, tuh masih kayak itu jadi masukan juga. Nah, ini pelatihannya juga terkhusus untuk para relawan. Jadi food handling, karena kan seperti yang kita tahu ya, 47 relawan tuh nggak semuanya punya background boga. Kebanyakan mereka dari waiters gitu kan, dari ada ibu rumah tangga gitu. Jadi pelatihan yang kita berikan tuh memang food handling yang ya orang catering kan pasti tahu ya, food handler yang ada di dapur tuh seperti apa gitu. Jadi kita pikir penting banget, dan kita akan kedepannya mungkin kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional sih. Kasih pelatihan. Berarti ada prakteknya juga ya? Yes, jadi satu hari kita materi, terus satu harinya lagi kita full praktek. Karena air tuh kalau kita nggak pakai filter dan pakai poli atau istilah bakteri yang memang di Indonesia tuh hampir erat banget lah ada E. coli. Kemudian kedua, bahan baku yang mungkin datang tuh nggak fresh. Ya kayak misalkan bahan bakunya ayamnya ayam misalkan gitu ya, atau ikannya ikan yang udah nggak bagus kualitasnya, atau ikan yang memang berada pas datang ke dapur tuh suhunya udah nggak sesuai gitu ya, sehingga bakteri yang ada pada ikan, ikan laut misalnya, itu ada berbahaya untuk jadi bahan baku itu penting. Dan juga telur ya, kalau kualitas telurnya nggak bagus, kuning kan bisa ada salmonella. Itu dari situ, dari bahan baku bisa, dari air bisa, sama dari food handlernya juga, cara penanganan makanannya juga. Kalau kita sebagai chef ataupun persiapan ataupun tim relawan di dapur, kita nggak bersih, kita nggak higienis, kita sakit, kita nggak jaga kesehatan, terus kita nggak pakai sarung tangan, nggak pakai APD, kita bisa kontaminasi. Jadi sebenarnya kalau bicara itu banyak. Tadi sih yang mendesak adalah sekarang itu tadi masukan dari NTB, dari Nusa Tenggara Barat, DPD, dia bilang begini. Jadi di tempat dia penerima manfaat itu cuma 13.000. Tapi anehnya ada 21 dapur yang sudah terbangun, sehingga memancing permasalahan kan. Kita jadi berebut semua untuk manfaat. Nah itu sih kayaknya urgent ya, karena iya betul. Karena itu mesti diperbaiki kayaknya. 13.000 20 dapur. Iya. Jadi 13.000 penerima manfaatnya. Iya. Tapi sudah ada 21 dapur di tempat itu, di kecamatan itu. Nah itu polemiknya luar biasa karena mereka bingung gitu. Bagaimana kami itu kalau boleh dilibatkan dalam pembentukan juknis, dalam modernisasi atau update juknis, karena ya alhamdulillah Amji kan kita cukup melotot untuk urusan dapur kan, dari SOP, dari penjagaan makanan, karena memang banyak isi juknis itu yang kadang-kadang kita bingung gitu. Karena kami pelaku usaha di dapur jadi ngerti gitu ya. Ya itu sih.